Sesuai rahmati Allah Subhanahu wa taala di masa kesulitan pandemi seperti sekarang, maka orang beriman pasti akan bisa melihat sisi lain bahwa sebuah musibah, sebuah pandemi, orang beriman tidak memandangnya hanya dengan urusan-urusan yang sifatnya fisik. Secara fisik mungkin kita terpenjara, mungkin. Tetapi orang beriman tidak merasa bahwa penjara itu bisa memenjara hatinya. Karenanya dia bebas untuk menikmati hidup ini. Karena kenikmatan dan bahagia ada dalam hati, maka tidak ada masalah. Kalaupun fisik di penjara, apalagi hari ini Masya Allah kita punya online seperti ini yang zaman dulu tidak ada. Artinya walau fisik dibatasi tapi tidak ada yang bisa membatasi karya-karya kita. Begitu seterusnya. COVID-19 ini memberikan koreksi kepada kita dalam banyak kehidupan kita. COVID-19 ini betul-betul memberikan kepada kita pelajaran berupa bahwa ada banyak hal yang harus dikoreksi di hidup kita. Ya, kita dan keluarga kita dan pribadi kita dan negara sosial kita dan seterusnya, itu ternyata harus kita koreksi ulang. Karena begitu Allah berikan formula COVID-19 ini, ya, ini tentara Allah kirimkan, ternyata semua terkoreksi. Dan disitulah kita tahu bahwa ternyata ada banyak ketidaklayakan yang selama ini terjadi tapi kita anggap biasa, atau ketidaknormalan, anomali yang kemudian kita anggap biasa. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kita terus jalani dengan tidak ada yang berubah, karena bakti kita bakti pada Allah. Jangan hanya fokus pada makhluk, seharusnya kita sibuk dengan Khalik. Karena kalau kita sibuk dengan Khalik, maka makhluk itu ada dalam genggaman Khalik. Itu seharusnya. Ya, kita bukan sibuk bicara tiap hari tentang tema COVID, kemudian apalagi hanya bertikai perang sana sini, tidak memberikan solusi. Orang beriman itu hidup diminta untuk memberi manfaat dan solusi. Itu orang beriman. Ya, karenanya mari Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, saya menasihatkan pada diri saya, pada Bapak Ibu semuanya, agar kita ini orang-orang yang harusnya tetap menjadi baik apapun keadaan kita hari ini. Ya, kita baik saat keadaan nyaman, lapang, tapi kita tetap baik dalam keadaan kita dalam keadaan sempit sekalipun. Ada banyak yang bertanya tentang bagaimana caranya hati bisa tenang, bisa sabar di suasana seperti ini, gitu ya. Ya, kita bisa berikan tipsnya ini, tapi Bapak Ibu, tidak ada yang instan sesungguhnya. Ya, lihat contohnya hadis Nabi SAW. Nabi ketika memberikan nasihat kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang saat itu masih usia anak-anak, ya, kalau secara usia masih usia SD, ya, SD. Tapi Masya Allah nasihatnya. Di antara nasihat Nabi pada Abdullah bin Abbas yang sedang diboncengi saat itu, nasihatnya bunyinya adalah ketika beliau ingin memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas dalam berbagai rangkaian tauhid sebenarnya. Di antaranya adalah ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ya Allah, kenalilah Allah dalam keadaan kamu lapang, nanti Allah akan kenali kamu dalam keadaan kamu sempit. Jadi nggak ada yang instan memang. Ya bisa sih, bukan tidak bisa. Ya paling nggak membantu menenangkan orang, berzikir, orang berbaik sangka pada Allah dan segala macam, tawakal, sabar, mungkin. Tapi itu bukan sesuatu yang instan kemudian hari istimewa. Andai itu sudah kita tanam investasinya saat kita lapang, maka saat sempit ini Allah kenali kita. Kalau kita mengeluh pada Allah, ya Allah, suara keluhan ini kita sampaikan, Allah dengar kita. Allah dengar kita itu. Asal tadi kalimat Nabi tadi, ya, maka ini koreksi, jadi pelajaran, ya. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kelapangan bagi kita, maka kenalilah Allah. Ayo kenali Allah, kenali masjid Allah, kenali Qur'annya Allah, kenali Rasulnya Allah, kenali syariatnya Allah, kenali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'arraf ilallah firraha. Jadi kenali saat lapang, ya. Nanti saat lapang, saat sedang sehat, sedang banyak harta, sedang leluasa, sedang bahagia. Nanti Allah kenali kita saat sedang sakit, saat sedang miskin, saat sedang sedih, saat sedang gundah, saat sedang punya banyak masalah dan seterusnya. Nabiullah Yunus yang dimakan ikan itu. Coba kita pikir. Nabi Yunus alaihissalam itu yang ditelan ikan, dia dilempar ke laut, di laut diterima ikan, masuk dalam perut ikan. Pertanyaan saya, ya, seluruh ahli analisa silakan menganalisa. Ya, berapa persen
peluang keselamatannya berapa persen? 0% pasti. Lalu siapa? Dia mau berteriak di dalam perut, gak ada yang dengar. Ya, dia mau bagaimana? Itu ada di gelapnya malam, ada di gelapnya lautan, ada di gelapnya perut ikan. Terus mau bagaimana? Peluang keselamatan 0. Lihat ya, teman-teman, ini pelajaran sangat mahal buat saya, buat semuanya. Ketika peluang keselamatan 0 saja, ya 0 saja. Itu kalau kita mengadunya pada Khalik, pada Allah yang Maha Pencipta, maka solusi hadir. Apalagi yang di kepala kita, insya Allah masih ada solusi, masih ada ini. Kenapa tiba-tiba kemudian kita selalu berbicaranya negatif dan pesimis? Tidak ada itu di dalam kamus orang beriman itu. Seperti apapun masalahnya, pesimis itu tidak ada tempatnya. Karena Nabi SAW yu'jibuhul fa'al. Nabi itu orang yang sangat kagum dengan optimisme. Jadi Nabi itu orang yang sangat optimis. Di masa semua orang sedang dalam keadaan khawatir, beliau di perang Khandaq, tiba-tiba beliau bicara apa? Beliau bicara tentang masalah penaklukan Persia, penaklukan Romawi, penaklukan Yaman. Coba bayangkan tuh. Baik. Nah, kembali ke Nabi Yunus. Nabi Yunus tadi dengan peluang keselamatan 0 secara analisa, tapi Allah berikan keselamatan. Ya kan? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di kitab-kitab tafsir disampaikan bahwa ketika Yunus alaihissalam berzikir, ya kita tahu zikirnya, dan itu masya Allah, itu zikir yang bahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan kepada kita agar kita baca dalam keadaan apapun kesulitan kita. Kalau kita baca zikir itu, maka kemudian kesulitan kita akan dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ilah kecuali Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya, mengakui bahwa kita adalah orang yang banyak salah itu justru saat kita merunduk di hadapan Allah, maka Allah angkat kita. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu, kata Nabi SAW. Siapa yang menundukkan dirinya di hadapan Allah, maka Allah justru akan mengangkatnya. Jadi jangan tinggi di hadapan Allah. Ya, saat Yunus alaihissalam membaca kalimat seperti itu, maka malaikat itu tidak tahu siapa yang berkata, tapi kedengaran suaranya. Jadi sampai kemudian malaikat berkata pada Allah, ya Rob, sepertinya kami kenal suara ini. Jadi malaikat tahu. Kan dulu yang waktu masih dalam keadaan lapang, kan yang munajat, yang beribadah pada Allah, yang itu kan Yunus alaihissalam, tentu hamba Allah, nabi, rasul, orang mulia. Pasti malaikat sangat kenal suaranya. Ya, maka malaikat berkata, ya Rob, kami kenal suara ini. Ini ada suara yang asing dari negeri yang asing. Ya, kalimat malaikat. Maka Allah SWT berfirman, wahai malaikatku, itu adalah hambaku Yunus yang ada di perut ikan itu. Ya, dan tadi maka betul kalimat Rasul. Ingat-ingat kalimat Rasul. Ya, ini pesan masya Allah, pesan tauhid yang luar biasa. Ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fi syiddah. Pegang kuat-kuat kalimat ini, ya, kenalilah Allah saat lapang, nanti Allah kenali saat sempit. Ya, nanti kalau kita sudah lapang maka kenali Allah, ya, kenali Allah. Kita apalagi kita yang berjuang atas nama Allah, gitu ya. Jangan hanya menjual nama Allah, ya kan. Menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit, Allah tidak bisa dibohongi itu. Maka mari kita betul-betul kenali Allah Subhanahu wa taala, kenali betul syariatnya ini. Pelajari betul, jangan hanya menjalankan sebuah rutinitas yang sudah berjalan, yang hari ini ketika dikoreksi ternyata ilmunya masih ada yang salah, ilmunya masih jauh dari kata lengkap dan seterusnya. Ayo terus diilmui gitu. Kalau betul kita cinta syariat ini, terus kita ilmui, kita naikkan dari tahap ke tahap sampai menuju titik sempurnanya insya Allah. Nah, setelah itu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah nabi yang kita tahu mendapatkan berbagai macam dalam hidupnya, berbagai macam masalah dan musibah. Dari kecil sampai beliau menjadi pemimpin besar di negeri Mesir. Ya, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang berapa lama perpisahan antara Yusuf dan ayahnya, yaitu Yakub alaihissalam. Ada yang mengatakan hitungan terdekatnya hanya belasan tahun. Ya, itu 18 tahun, dia mengatakan itu paling rendah yang saya tahu.
Kemudian ada yang mengatakan paling tingginya sampai 80 tahun. Arti sampai puluhan tahun kira-kira, tapi tertinggi 80 tahun. Artinya yang manapun pendapatnya, bahwa sepanjang itu kurang lebih penderitaan yang dialami Yusuf alaihissalam. Jadi kalau hari ini kita sudah mengeluh seakan-akan kiamat, ya, hanya dengan masalah yang baru beberapa saat dalam hidup kita, maka sungguh kita harus belajar tauhid kembali. Tauhid bukan ilmu yang dihafal di atas buku, tapi dia adalah ilmu yang menguatkan keyakinan hati dan terbukti dalam kebijakan hidup kita. Sesuai rahmati Allah, maka Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita melihat di dalam kisah dalam surat Yusuf alaihissalam, maka kita akan bisa melihat bahwa kisah akhir semuanya, ya, nanti menjelang akhirnya adalah ketika saudara-saudara Yusuf tahu bahwa sang pemimpin yang ada di hadapannya ini ternyata adalah saudara mereka Yusuf yang dulu mereka sia-siakan. Ya, kalimat dialognya menarik, Bapak Ibu, dan yang saya mau sampaikan, kalimat dialognya menarik sekali, di mana mereka mengatakan, qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apa kamu ini jangan-jangan Yusuf ya? Ya. Dan Yusuf yang merahasiakan identitasnya itu kemudian membuka identitasnya, mengatakan, qala ana Yusuf wa hadza akhi. Yusuf mengatakan, ini aku Yusuf dan ini saudaraku, yaitu Binyamin, karena silakan dibaca kisahnya, saya tidak mengulang kisahnya. Ini aku Yusuf dan ini saudaraku, ini adalah saudaraku. Kemudian ini kalimat yang mau kita ambil pelajari. Qad manallahu alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kata Yusuf alaihissalam, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kenikmatan kepada kami, dan sesungguhnya siapapun yang bertakwa, siapapun yang sabar, sesungguhnya Allah tidak pernah mengabaikan dan menyia-nyiakan pahala dan balasan orang-orang yang ihsan, yang berbuat baik. Sesuai rahmati Allah, di dalamnya ada kunci-kunci keberhasilan melampaui ujian. Ya, di dalamnya ada kunci-kunci keberhasilan dan kesuksesan, bahkan berakhir dengan bahagia, happy ending orang bilang, dari semua yang sedang kita hadapi. Kurang bagaimana Yusuf alaihissalam. Nanti kalau Bapak Ibu ketik kata penjara, ya kan? Penjara, ya kan? Di dalam kisah Yusuf, di Quran itu kata penjara dalam kisah Yusuf itu. Ya kan, itu berulang berkali-kali, paling enggak 6 kali berulang kata asijen. Ya, penjara. Dan memang hidup Yusuf itu semuanya penjara. Betul-betul penjara itu, subhanallah. Penjara gimana tidak? Beliau bukan hanya penjara ketika dipenjara di balik jeruji itu. Ya, beliau pernah dipenjara di sumur. Ya kan? Masuk dalam sumur, dibuang saudaranya, berarti dipenjara dalam sumur. Itu kalau dia tidak ada yang Allah kirimkan untuk menolong dia, mati dalam sumur. Anak masih kecil, ya masih anak remaja, kemudian tidak bisa naik ke atas juga, tidak ada makanan, tidak ada minuman, mau kuat berapa hari dia bertahan. Ada penjara sumur. Begitu dia diangkat, pindah dari penjara sumur ke penjara perbudakan. Nah, itu lebih menyakitkan lagi juga. Memang hidup, ya, tidak seperti peluang hidup ketika dalam sumur. Memang hidup, tapi apa indahnya kehidupan yang tidak dianggap sebagai manusia. Coba, mau orang sekaya apa indahnya? Bahwa hidupnya dia bebas diperjualbelikan seperti barang. Ya. Pindah begitu dia dibebaskan dari perbudakan, dia pindah dari penjara perbudakan kepada penjara syahwat. Ya, karena godaan syahwat yang menggoda Yusuf bukan hal yang sederhana, dan membuat Yusuf kemudian dalam sebuah kesulitan yang tidak sederhana. Para ulama saking ingin menjaga kesucian Nabi Yusuf, tentu karena beliau Nabi mulia, sampai harus berbeda pendapat tentang tafsir walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yang kalau akar letterlux katanya kita akan bunyikan laqad hammat bihi, sungguh wanita itu berkeinginan terhadap Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf juga berkeinginan pada wanita itu. Laula ar-ra'a burhana rabbih, ya, kata laula itu disebut sebagai harful imtina, artinya dia tidak terjadi, dia penghalang. Andai saja Yusuf tidak melihat petunjuk Rabbnya. Artinya bahwa para ulama mengatakan bahwa keinginan yang sebenarnya itu digagalkan oleh petunjuk Rabbnya. Yes, itu benar, tapi kalau itu yang diambil, artinya pendapat ini pun seakan walaupun tidak langsung mengatakan kan Yusuf juga mulai punya masalah
saat itu dengan godaan wanita ini. Karena wahamma biha. Makanya artinya Bapak Ibu rahmati Allah, manusia yang mulia ini kemudian dalam kesulitan dalam temanya penjara syahwat yang disebabkan oleh wanita itu. Keluar dari penjara syahwat, ya, kemudian masuk kemana? Ya, apalagi tadi ditambahkan dengan tentang wanita yang di kota itu. Ya, ini para pembesar yang diundang ke istana. Walaqad waqala niswatun fil Madinah, para wanita di kota itu. Bahkan mereka sepakat. Makanya Yusuf langsung saja berdoa pada Allah. Ya, doanya apa? Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku memenuhi permintaan mereka. Jadi sekarang yang menjerat Yusuf, ya, keluar dari penjara syahwat satu wanita, berpindah ke penjara sekian banyak wanita. Ya, penjara syahwat sekian banyak wanita. Jadi ya Rob, semua hidupnya penjara Yusuf. Kemudian berpindah dari penjara syahwat sekian banyak wanita itu, kemudian berpindah pada penjara jeruji dalam ruang-ruang terbatas, tembok-tembok terbatas. Yusuf dipenjara di rumah-rumah terbatas itu, dalam penjara betulan, ya kan? Dan tadi Bapak Ibu rahmati Allah, apakah semua kesulitan itu ada akhirnya? Iya, semua ada akhirnya, ya kan? Semua ada akhirnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan nasihat mahal pada kita yang hari-hari begini banyak diulangi, Masya Allah. Ini karena memang datang dari seorang alim Rabbani, maka kalimatnya hidup abadi, gitu ya. Kalau kita juga sama, kalau kita ini kalau menjadi hamba Allah yang Rabbani, maka kalimat kita, karya kita akan Allah abadikan. Imam Syafi'i hidup abad berapa? Meninggal tahun 204 Hijriah. Ya, kita sudah tahun 1441 Hijriah. Seabadi itu juga. Kalimatnya aja abadi. Ini belum ilmu besarnya ya. Beliau mengatakan da'il ayyama taf'alu ma tasha'u wa tib nafsan idza hakamal qada'u wa la tajza' li hadisatil layali fama li hawaditsid dunya baqa'u wa kun rajulan 'alal ahwali jalda wa shimatukas samahatu wal wafa'u. Ya, kata beliau, biarkanlah hari-hari bertingkah semaunya. Biarlah hari-hari, mau hari ini senang, besok susah, nanti ada wabah, ada penyakit, ada kesulitan, ada musibah, ada bahagia lagi, ada melimpah kesehatan dan harta. Biarlah hari-hari berbuat semaunya. Biarkan, kata Imam Syafi'i. Ya, terserah hari-hari itu mau bertingkah seperti apa, tapi nyamankan dirimu saat takdir itu hadir. Nyamankan dirimu. Begitu takdir Allah sekarang apa, yuk diusahakan untuk nyamankan hati. Wala tadza'li hadisatil layali. Kamu jangan gelisah, jangan gundah oleh peristiwa malam. Ya, gelapnya malam, gulitannya kesulitan ini, ya, jangan kita gelisah. Fama li hawadisid dunya baqa'u, karena tidak ada peristiwa dunia ini yang abadi. Ya, enggak ada. Wa kun rajulan 'alal ahwali jalda. Jadilah orang yang punya sifat kokoh terhadap semua kesulitan ini. Ya, wasyimatukas samahatu wal wafa'u, dan kau punya sifat kelapangan hati, as-samahah wal wafa', sifat al-wafa', yaitu membalas semua kebaikan. Membalas semua kebaikan dengan kebaikan, itu al-wafa'. Maka nasihat yang sangat mahal Bapak Ibu rahmati Allah, bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala ini menjadi pelajaran mahal pada kita, bahwa jangan hanya gundah, ya, karena semua ada akhirnya. Ini semua ada akhir, nggak lama insya Allah berakhir, nggak lama. Apapun itu, kesulitan, masalah, penyakit, wabah, kesedihan, itu semua akan ada akhirnya. Lihat ya, hanya tadi memang kita perlu melatih kesabaran luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya berakhir semuanya. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau sudah menjadi pemimpin di Mesir, kan tentu sudah keluar dari semua penjara, betul ya? Penjara jeruji, penjara syahwat para wanita, penjara perbudakan, penjara sumur. Yusuf sudah lolos dari semua itu, ya. Tentunya sudah muncul bahagia, ya, tapi bahagia belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Kenapa belum sempurna? Karena Yusuf belum bertemu orang yang dicintainya, yaitu sang ayah yang tercinta, ya, dan saudara yang sangat dia cintai, yaitu Bunyamin, ya kan, keluarga besarnya, orang kedua orang tuanya. Maka sedrahmati Allah, ini bukti. Ambil pelajaran mahal, catat baik-baik ini dengan peristiwa ini, bahwa seluruh harta ini akan terkurangi bahagianya ketika kita tidak bersama orang yang kita cinta. Catat itu baik-baik. Karena itu maka bersyukurlah pada Allah ketika hidup kita penuh cinta.
Hidup kita dibersamai oleh orang yang kita cintai, masya Allah, tabarakallah, ya. Orang yang kita cintai bersama sekeliling kita itu kebahagiaan yang luar biasa, ya. Kesempurnaan hidup ini ketika harta berpadu dengan orang yang kita cintai. Maka Yusuf alaihissalam begitu tadi membuka identitasnya baru di hadapan saudara-saudaranya yang pernah berbuat tidak baik pada Yusuf di 10 orang itu jumlahnya. Maka Yusuf alaihissalam kemudian ketika mereka mengenali, innaka la anta Yusuf, apakah kamu ini ternyata Yusuf, maka subhanallah, ya, yuk kita ukur gini, maksud saya mari kita belajar banyak dari Nabi Yusuf alaihissalam, karena ini dicantumkan dalam Quran supaya kita pelajari dan mudah-mudahan kita bisa kokohkan diri dan bisa kita tularkan kekokohan ini pada yang lain. Kira-kira kalau ada kita disakiti oleh seseorang, ya, dalam rentang lama yang efek dari dia menyakiti kita bertubi-tubi mendapatkan masalah gara-gara perilaku tidak baik dari orang-orang itu, siapapun itu, mungkin saudara kita, mungkin kerabat, mungkin orang lain. Kemudian kita ketemu saat kita sedang di posisi tinggi karena pemimpin besar, dan saudara-saudaranya datang itu meminta makanan kepada sang pembesar yang itu adalah saudara yang dulu mereka zalimi. Kira-kira kalau kita Yusuf, begitu orang kenali kita saat kita besar dan sukses, apakah Anda adalah orang yang dulu pernah kami zalimi itu? Kira-kira apa ya kalimat kita ya? Ya Allah, supaya kita tahu betapa lapangnya Nabi Yusuf alaihissalam itu. Maka kenapa Allah cantumkan di dalam surat Yusuf untuk pelajaran buat umat Muhammad SAW. Ya, masya Allah, lapang hatinya. Itu saya kalau membaca, Bapak Ibu nanti tolong baca kembali ya surat Yusuf ya. Saya itu, makanya kenapa ulama dulu mengatakan siapapun yang gundah, yang sedih, itu kalau membaca surat Yusuf, maka selesai baca surat Yusuf dia bahagia. Betulan. Coba dibaca, bacanya tentu dengan pemahaman ya, bukan cuma membaca biasa, baca dengan pemahaman. Karena kalau dipahami, ini contohnya baru satu ayat kita mau bahas ini, ya, satu ayat ini kita bahas. Saya sampai tidak tahu ya Allah terbuat dari apa hatinya Yusuf itu, gitu ya. Yusuf tuh saya punya hati juga, gitu ya. Ya alhamdulillah saya juga orang beriman, Bapak Ibu juga orang beriman, gitu. Tapi kalau ngeliat kisah Yusuf itu, ya Allah, terbuat dari apa hatinya Yusuf ini? Disakiti kurang apa segala macam, tidak mengorek sama sekali, tidak membuka masa lalu, ya. Yang ada hari ini ya hari ini, yuk kita nikmati bersama, saudara-saudaraku. Nggak usah bicara terus, sudah kau zalimi, kalau kau minta maaf, sudah ampuni, sudah maafkan. Jadi apa ya terbuat itu? Makanya wajar kalau Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu ketika masuk ke Mekah di Fathu Makkah 8 Hijriah bulan Ramadan seperti ini, bayangkan tahun tanggal 20 atau 21 Ramadan tahun 8 Hijriah, Nabi SAW dalam posisi tinggi, dalam posisi membawa pasukan 10.000 yang tidak bisa dilawan oleh orang Quraisy nyerah. Kemudian semua pembesar dengan gemetar di depan Ka'bah yang dikumpulkan oleh Nabi, mereka gemetar. Kemudian ini sudah terbayang dulu betapa jahatnya kami sama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kurang apa dulu mereka jahat itu. Kemudian Nabi Muhammad bertanya pada mereka yang sudah gemetar itu, para pembesar Quraisy. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mata zunnun anni fa'ilun bikum." Menurut kalian mau saya apakan? Tambah gemeter itu. Ya Rabb. Ya kan, mereka mengatakan, mereka memelas, mengiba dengan mengatakan akhun karim, ibnu akhin karim, Anda kan saudara kami yang baik, yang mulia, Anda kan anaknya saudara kami yang mulia, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, hari ini saya ingin berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin intaliqu fa antum mutlaqa. Nabi SAW katakan bahwa hari ini aku ingin berkata seperti Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, sudah tidak ada masalah lagi di antara kita, semoga Allah mengampuni kalian dan Dia yang sebaik-baik memberikan kasih sayang, pergilah kalian semuanya, kalian aku bebaskan. Ya Rabb. Nabi Muhammad untuk belajar kesabaran memaafkan, ya, harus belajar pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, itu yang disebut dengan oleh para ahli ilmu, disebut ini adalah pemaafan yang paling tinggi derajatnya, karena ini adalah al-afu indal maqdirah, yaitu mampu memaafkan saat mampu membalas. Ya, kalau kita memaafkan dalam keadaan memang kita nggak bisa membalas, mungkin kita bilang ya wajar, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu juga mulia maafkan. Tapi yang mulia banget, yang mulia luar biasa adalah ketika
kita mampu memaafkan, padahal kita hari ini mampu membalas kezaliman itu. Masya Allah, tabarakallah. Dan Nabi Yusuf, kembali pada Nabi Yusuf, bagaimana kemuliaan beliau. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau ketika dalam keadaan menyampaikan bahwa aku adalah Yusuf, kemudian beliau mengatakan, lihat Bapak Ibu dirahmati Allah, saya berbahagia. Kalimat pertama yang dikeluarkan oleh orang beriman kalau sudah berpindah dari sempit pada lapang, dari sulit kepada nyaman, harusnya kalimat Yusuf ini yang keluar. Kalimatnya adalah qad manallahu alaina. Ini sungguh semuanya adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini anugerah dari Allah. Kenikmatan ini semua anugerah dari Allah. Yusuf ingin berikan pelajaran pada semua. Ya, ini semua yang saya raih ini bukan karena saya, bukan saya. Ya. Hancurnya Qarun karena dia berkata bahwa innama utituhu ala ilmin indi. Semua kekayaan ini sebabnya karena ilmu saya, ya, saya, karena saya. Ya. Maka hindari kata saya saat sukses. Wallahi, yallahi. Katakan seperti Yusuf berkata, qad manallahu alaina. Bahwa ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Yusuf memberikan kata kunci suksesnya. Kata kunci suksesnya adalah innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya, ya, kata Nabi Yusuf, sesungguhnya siapa yang bertakwa dan siapa yang sabar, sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang terus berbuat kebaikan. Lihat, ada 3 kata kunci yang kita jadikan sebagai penutup kajian kita, dan mudah-mudahan dengan 3 ini kita bisa menjadikan diri kita sebagai orang yang sukses dan orang yang bahagia keluar dari semua masalah ini dalam keadaan senyum dan merasakan kelembutan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah takwa. Dalam keadaan apapun, ya, sesulit apapun, tetaplah jadi orang yang bertakwa. Kita tahu takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Artinya jangan jadi orang yang senang dosa. Sendiri kita jalankan perintah Allah, kita banyak orang yang jauh lebih sulit daripada kita. Ayo kita ulurkan tangan kita. Kita ambil tangan saudara kita dengan cara yang lembut. Sini saudaraku, ya kan? Ditarik ya Rob, itu lembut hati kita, Masya Allah. Ambil tangan saudara itu. Yuk bangun. Saya bisa bantu ini, saya bantu ini. Saya bisa berikan ini, saya berikan ini. Ya kan? Jangan hidup sendiri, itu satu. Maka sungguh sangat amat celaka mereka yang justru menghisap masyarakatnya, menghisap harta masyarakatnya di saat sulit seperti ini. Wallahi, itu orang, ya. Maka ini justru saatnya kita memberikan pertolongan, buat ihsan pada orang lain, dan berbuat ihsan pada orang lain. Umpamanya kita memberikan sedekah pada mereka, ya, ini baik, terus sabar, terus bertakwa, ya, kemudian terus berbuat baik pada orang lain. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkata seperti Yusuf berkata, qad manallahu alaina, sungguh ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, saya sedikit berakhir rahmat Allah dengan doa bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah ini dari kita, dari muslimin, dari dunia Islam, dan dari seluruh dunia, seluruh dunia kemanusiaan. Dan semoga siapapun orang beriman yang meninggal karena wabah ini, mudah-mudahan Allah catat sebagai pahala syahid. Dan mudah-mudahan mereka yang sakit Allah berikan kesehatan kembali sehingga bisa